Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 75 sampai 76, soal nomor 4 dan 5. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, ayo berpikir kritis. Kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 40,8 cm dan panjang 30,6 cm, serta panjang salah satu diagonalnya 52,5 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Oke, kalau dari gambarnya ini ya, sekilas terlihat kusen jendelanya ini berbentuk persegi panjang, tetapi harus kita buktikan dulu. Kita letakkan ukurannya, tingginya 40,8 cm itu yang ini ya. Nah, dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Ini 40,8 cm. Tuh, sedang diukur sama bapaknya. Kemudian panjangnya 30,6 cm itu ukuran yang ini nih, Dek. Tuh ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ya, 30,6 cm. Kemudian diagonalnya 52,5. Diagonal itu dari ujung yang sini sampai ke ujung yang di sini. Ini panjangnya adalah 52,5. Kalau kita gambar ulang seperti ini. Ini dia gambarnya ya. Jadi tingginya 40,8 cm, panjangnya 30,6 cm, dan diagonalnya 52,5 cm. Kenapa Kak Sari gambarnya jadi sebuah segitiga ini? Iya, nggak apa-apa, karena kita kan mau membuktikan bahwa ini beneran persegi panjang apa bukan. Gambar aslinya sih sebenarnya persegi panjang. Kalau mau dilengkapi juga boleh kayak gini. Nah ya, kayak gitu. Oke, ini ya gambar persegi panjangnya. Tetapi apakah ini benar-benar persegi panjang atau bukan tergantung dari sudut yang di sini, Dek. Kalau sudut yang di sini adalah 90 derajat atau siku-siku, maka sudut yang ini juga pasti siku-siku ya, karena kan panjangnya di sini sama dengan 40,8, panjang yang ini sama dengan 30,6. Jadi kalau sudut sini nanti siku-siku, ini juga pasti siku-siku. Nah, kalau dia siku-siku, maka dia benar-benar persegi panjang. Tetapi kalau dia nggak siku-siku, berarti misalnya agak serong kayak gini nih. Nih, misal. Nah, gitu. Agak serong kayak gitu, sehingga dia nggak siku-siku. Maka sebenarnya kusen ini bukan persegi panjang. Terus gimana kita tahu dia siku-siku atau tidak? Kita gunakan triple Pythagoras. Makanya ini kita pakainya segitiga aja. Nggak usah pakai ukuran persegi panjangnya. Tapi kita ambil yang gambar segitiga ini aja. Kita gunakan triple Pythagoras yang berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya yang mana? A-nya boleh yang bawah ini. Kemudian B-nya adalah yang di sini. C-nya itu adalah yang diagonalnya tadi. Nah, ini nanti kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka di sini pasti merupakan segitiga siku-siku. Dan kalau dia merupakan segitiga siku-siku, berarti kusen jendela itu benar merupakan persegi panjang. Tetapi nanti kalau tidak ya, A ditambah A pangkat 2 atau A kuadrat ditambah B kuadrat itu tidak sama dengan C kuadrat, maka kusen jendelanya pasti bukan persegi panjang. Nah, oke. Sekarang bagian yang paling kalian suka ya, markitung. Mari kita berhitung. A kuadrat. A-nya adalah 30,6, berarti ya 30,6 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya adalah 40,8, berarti ya 40,8 kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya kan 52,5, berarti ya 52,5 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung. 30,6 kuadrat artinya 30,6 kali 30,6. Hitungnya kita di kertas di bawahnya sini aja ya. 30,6 kali 30,6. Yuk, 6 kali 6, 36. 0 kali 6, 0. Tambah 3 ya 3. 3 kali 6, 18. Oke, 0 kali 6, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. Sekarang nih, 3 kali 6, 18. Simpan 1. 3 kali 0 ya 0, ditambah 1 ya 1 ya.
Kak Sari ulang, 3 kali 0, 0 ditambah 1 ya 1. Terakhir 3 kali 3, 9. Di total atau di jumlah. 6-nya turun, 3 tambah 0 ya 3, 8 tambah 0 tambah 8, 16, simpen 1, 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1, 3, terus 9-nya turun. Nah, 9, 3, 6, 3, 6. Sekarang meletakkan komanya. Karena ini satu angka di belakang koma, ini juga satu angka di belakang koma. Kalau di total ada 2 angka di belakang koma ya, berarti kita taruh 2 angka di belakang koma. 1, 2. Di sini. Maka 936,36 itulah hasil dari 30,6 kuadrat. Kita tulis ya, 936,36 ditambah. Sekarang yang ini 40,8 kuadrat. Artinya 40,8 kali 40,8. Hitung lagi. 40,8 kali 40,8. 8 kali 8, 64. 0 kali 8, 0. Tambah 6 ya 6. 4 kali 8, 48. 0 kali 8, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 4, 0. 4 kali 8, 32. 4 kali 0, 0. Tambah 3 ya 3. 4 kali 4, 16. Ditutup, ditambah. 4-nya turun, 6 tambah 0, 6, 8 tambah 0 tambah 2 itu 10, gini. Nah, 1 tambah 4, 5, tambah 0 tambah 3, 8, 6-nya turun, 1-nya turun. Peletakan komanya ya, 2 angka di belakang koma, 1, 2 di sini. Berarti 1680,64. Kita pindahkan. 1680,64. Oke, sama dengan. Nah, sekarang tinggal ngitung yang ini, Dek. 52,5 kuadrat artinya 52,5 kali 52,5. Di bawah sini cukup kayaknya. 52,5 kali 52,5. Oke. 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. 5 kali 5, 25. Tambah 1, 26. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 kali 5, 10. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10. Tambah 2, 12. 5 kali 5, 25. Tambah 1, 26. Nah, gitu. Di jumlah 5 turun. 2 tambah 0 ya 2. 6 tambah 5 tambah 5 itu 16. 1 tambah 2 tambah 0 tambah 2 itu 5. 1 tambah 6, 7. 2-nya turun. Ini 2 angka di belakang koma juga ya. Berarti di sini 2756,25. Kita pindahkan. 2756,25. Oke, ini tinggal langkah terakhir. Kalau 936,36 kita tambahkan dengan 1680,64, nanti hasilnya adalah 2756,25, maka memenuhi triple Pitagoras. Berarti kusen pintunya benar-benar persegi panjang. Tetapi kalau 936,36 ditambah 1680,64 ini nanti hasilnya bukan 2756,25, maka bukan apa deh? Bukan persegi panjang karena tidak memenuhi triple Pitagoras. Oke, gitu ya. Intinya kita hitung aja yang di sini, oke? 936,36 tambah 1680,64. Bawah sini ya. Nih Kak Sari ambil angkanya yang dari sini aja. 936,36 tambah 1680, gini nulisnya. 1680, komanya harus lurus. 64 ya. Jadi koma yang atas harus lurus dengan koma yang bawah. Tambah 6 tambah 4, 0. Karena 10 ya, simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10 juga. Simpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0, ya 7. 3 tambah 8, 11. Simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6, 16. Simpan 1. Terakhir 1 tambah 1, 2.
komanya ikut lurus. Jadi hasilnya adalah 2617,00. Kita pindahkan. Ini 2617,00. Sementara yang sebelah kanan tadi adalah 2756,25. Apakah 2617,00 itu sama dengan 2756,25? Tidak sama ya. Karena tidak sama, berarti ini adalah pernyataan atau persamaan yang salah. Dan karena ini salah, berarti kita dapat simpulkan kusen jendela tersebut bukan berbentuk persegi panjang. Barangkali dia berbentuknya menjadi jajar genjang. Kayak gini nih Dek, kalau Kak Sari bayangin. Nah ini, jadi dia agak serong gitu ya, agak serong. Jadi ini nggak benar-benar persegi panjang. Padahal kalau persegi panjang nih harusnya tegak lurus di sini. Nah di sini harus membentuk sudut siku-siku. Karena dia agak serong atau agak miring gitu ya, berarti dia bukan persegi panjang. Jelas ya? Intinya dari hitungan kita tadi, yang di sini ya, dari hitungan kita ini terbukti bahwa kusen jendela tersebut bukan merupakan persegi panjang. Cara menuliskan jawabannya seperti ini, Dek. Di sini Kak Sari jawab ya. Kusen jendela tersebut. Nah, kalau Kak Sari singkat-singkat gini, kalian nggak usah ikut singkat ya. Kalian apa adanya aja, nulis tersebut itu ya tersebut. Kalau Kak Sari sih sah aja, kan nggak dikumpulin ke guru. Kalau kalian kayaknya nggak sopan ya nulis disingkat-singkat ya. Oke, kusen jendela tersebut bukan persegi panjang. Karena nah ini ya 40,8, 30,6 dan 52,5 tidak memenuhi triple Pitagoras gitu. Karena 40,8 cm, 30,6 cm, dan 52,5 cm bukanlah gitu aja triple Pitagoras. Nah, terus hubungannya apa? Karena lagi, kalau bukan triple Pitagoras, berarti ini sudutnya tidak 90 derajat ya. Kita tambahin lagi, yang berarti sudut-sudut kusen jendela tersebut tidak 90 derajat. Karena kan triple Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi kalau dia enggak 90 derajat, ya berarti ini enggak tegak lurus. Nah, kalau dia enggak tegak lurus, berarti ini ya bukan persegi panjang. Kan sifat-sifat persegi panjang itu gitu, setiap sudutnya haruslah 90 derajat. Jadi ya, maka ini sambungannya. Jelas ya? Kak Sari baca ulang, kusen jendela tersebut bukan persegi panjang karena 40,8 cm, 30,6 cm, dan 52,5 cm bukanlah triple Pitagoras, yang berarti sudut-sudut kusen jendela tersebut tidak 90 derajat gitu. Ya, jadi kalau ditambahin lagi, nyambung lagi, berarti ya bukan persegi panjang. Oke, untuk redaksinya, untuk kalimatnya, kalian boleh bikin sendiri, nggak harus samaan persis dengan Kak Sari. Yang penting hitungan-hitungannya ini harus kalian munculkan. Ini sebagai pembuktiannya ke guru. Jadi kalau udah ada hitungannya gini, sudah jawaban kalian benar. Tinggal masalah kalimatnya aja. Nah, kalau misalnya ada arahan dari guru kalian, ya nulis jawabannya jangan gitu, nulisnya kayak gini. Nah, itu diikutin aja ya arahan guru kalian yang lebih pas buat kalian ya. Oke, Kak Sari ambil intinya aja ya Dek ya. Tapi kalau samaan kayak gini menurut kamu sudah oke, ya udah pede aja dengan jawabanmu. Bener nggak? Sip ya, selesai soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, soal nomor 5.
Ini dia nomor 5 ya. Jika P kurangi Q, P, P tambah Q merupakan triple Pitagoras, A. Tentukan hubungan antara P dan Q. B. Jika P sama dengan 12, tentukan triple Pitagoras. Oke, ini masih nyambung dengan soal nomor 4 tadi ya. Masih bahas tentang triple Pitagoras. Nah, cara mengerjakan soal nomor 5 seperti ini. Di sini nomor 5 tadi kata kuncinya adalah P kurangi Q, P dan P ditambah Q ini membentuk triple Pitagoras. Kalau membentuk triple Pitagoras berarti sesuai dengan bunyi dari hukum Pitagoras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat itu pasti sama dengan C kuadrat. A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana? Kita ambil dulu untuk yang C. C itu nilainya adalah yang paling besar. Di antara P kurangi Q, P, dan P ditambah Q, kira-kira yang paling besar yang mana? Pasti yang ini dong yang ditambah ya. Kemudian yang paling besar kedua yang mana? Yang paling besar kedua dengan yang paling kecil sebenarnya nggak ada masalah. Mau yang ini sebagai A boleh, yang ini sebagai B boleh. Yang penting yang C-nya yang harus tepat. C-nya itu selalu pilih yang paling besar. Oke, sekarang kita masukkan. A-nya adalah P kurangi Q. Berarti ya ini P kurangi Q. Terus dikuadratkan. Ditambah B-nya adalah P. Berarti ya P. Terus dikuadratkan juga. Sama dengan C-nya adalah P ditambah Q. Berarti ya P ditambah Q. Terus dikuadratkan. Nah udah, kalau udah bagian gini, bagian yang paling kalian suka lagi. Apa tadi namanya? Markitung. Mari kita berhitung. Tetapi karena ini belum ada angka-angkanya ya, belum berhitung beneran ya. Kita mau buka kurung dulu, mengkuadratkan. Untuk yang ini dulu, P kurangi Q kuadrat, caranya itu gini deh. P-nya dikuadratkan. P kuadrat adalah ya P kuadrat. Oke. Kemudian langkah berikutnya ini deh. 2 kali P kali negatif Q. Gitu cara cepatnya ya. 2 kali P ya 2P dikali negatif Q. Berarti ya negatif 2PQ. Oke, lagi ini negatif Q kuadrat. Artinya negatif Q kali negatif Q menjadi positif Q kuadrat. Atau kalau kalian pakai cara biasa juga boleh. Caranya P kurangi Q dikali P kurangi Q. Nanti hasilnya pasti sama persis dengan punya Kak Sari ini. Kalau jawabanmu benar ya. Oke, ditambah P kuadrat dari sini. Sama dengan, nah sekarang yang ini, P ditambah Q terus dikuadratkan. Yang pertama ini dulu, P kuadrat adalah ya P kuadrat ya. Artinya P dikuadratkan itu ya P kuadrat. Berikutnya ini sayang, 2 kali P kali positif Q gitu loh. Nah, 2 kali P kan 2P. 2P dikali positif Q ya menjadi positif 2PQ. Atau lihat aja nih, 2PQ. Ini 2P negatif Q, tapi negatifnya taruh di depan, gitu. Terakhir, Q dikuadratkan itu ya Q kuadrat ya, tandanya positif, gini. Nah, kalau udah, di sini ada P kuadrat ditambah P kuadrat. Bisa kita gabungkan menjadi 2P kuadrat. Terus dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat itu dulu. Yang sebelah sini masih tetap ya. P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, sebelah kiri sama sebelah kanan ada yang sama nggak? Ada ya, ini positif Q kuadrat, ini juga positif Q kuadrat. Kita hilangkan aja. Pokoknya kalau udah sama boleh dihilangkan. Nah, tapi ini nggak boleh loh ya. Negatif 2PQ, di sini positif 2PQ. Ini tidak benar-benar sama. Yang satunya negatif, satunya kan positif. Jadi nggak boleh dicoret. Oke, kalau nggak boleh dicoret terus digimanain Kak? Pindah ruas aja. Ini 2P kuadratnya biarkan tetap di sini. Yang kita pindah ruas ini deh, P kuadrat. P kuadrat itu kalau dipindah ruas menjadi negatif P kuadrat. Memang kalau dipindah ruas itu tandanya harus berganti. Kalau dia tadinya adalah positif, nggak ada tanda negatif itu kan berarti positif ya. Kalau tadinya tandanya positif, dipindah menjadi bertanda negatif. Nah, dan di sini juga ini nanti kalau kita pindah ya, negatif 2PQ itu menjadi positif 2PQ. Tapi kalau positif itu boleh nggak usah ditulis tandanya. Terus yang ini ditambah lagi 2PQ.
Oke, sekarang nih sama dengan 2P pangkat 2 atau 2P kuadrat dikurangi P kuadrat, hasilnya berapa? Ini seperti 2P kuadrat kurangi 1P kuadrat. Jadi kalau ada variabel di depannya tidak ada angka berapapun, itu sebenarnya ada angka 1. Jadi ini seperti 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 ya 1. Terus ada P kuadratnya ya P kuadrat. Gini, satunya nggak usah ditulis. Jadi 2P kuadrat kurangi P kuadrat sama dengan P kuadrat saja. Sebelah sini 2PQ ditambah 2PQ. Ini PQ, ini juga PQ. Berarti tinggal 2 tambah 2, 4 ya. 4 apa? 4 PQ. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini bisa kita sederhanakan. Ini punya P. P-nya sebanyak 2 ya, karena kan P kuadrat. Ini juga punya P. P-nya tapi hanya ada 1. Kalau gitu, dua-duanya ini kita bagi aja dengan P. P kuadrat dibagi P menjadi P saja. Sama dengan 4PQ dibagi P, ya P-nya hilang. Tersisa 4Q saja. Dah, ini sudah ketemu jawabannya. Kan yang ditanya tadi adalah tentukan hubungan antara P dan Q. Hubungannya ini. P sama dengan 4Q. Atau kalau dibalik, Q sama dengan P per 4. Ini dia jawabannya, Dek. Nih, yang Kak Sari kotakin ini ya sebagai jawaban. Oke, kita pindah ya. Tentukan hubungan antara P dan Q. P sama dengan 4Q atau Q sama dengan P per 4. Dah gitu. Jawabannya ringkas ya, tetapi caranya wow panjang banget memang caranya. Mulai dari memasukkan triple Pitagorasnya itu tadi ya, wah membuka kurungnya apa segala macam sampai akhirnya ketemulah hubungannya, yaitu P sama dengan 4Q atau Q sama dengan 4 per P. Kalau ada pertanyaan boleh loh Dek, tanya aja di kolom komentar ya. Tetapi memang soal-soal begini nih enaknya dibahas sama guru les. Kalian punya guru les nggak di rumah? Atau yang daftar di bimbel barangkali. Nah, kalian beruntung ya kalau punya guru les. Banyak latihan sama guru les kalian biar lebih terampil. Minta banyak latihan soal terus dibahas. Jangan minta soal aja tapi nggak dibahas ya. Minta banyak latihan soal dan minta dibahas bareng. Itu caranya. Oke, ini hubungannya kita sudah dapat. Sekarang kita siap menjawab yang B. Ini, jika P sama dengan 12, tentukan triple Pitagoras. Jadi tadi kan memang ketiga bilangan ini membentuk triple Pitagoras. Nah, sekarang kalau dikasih tahu P-nya adalah 12, tentukan triple Pitagoras. Artinya kita menentukan ini bilangan berapa aja. P dikurangi Q ini berapa, P ini berapa, P ditambah Q ini berapa. Berarti kita harus tahu P dan Q-nya. Kalau P-nya sih udah tahu yaitu 12, berarti tinggal Q-nya yang kita cari. Q caranya ini ya, Q sama dengan P per 4. Berarti Q sama dengan 12 per 4. Gitu aja kita hitung ya. Di sini P sama dengan 12, maka Q sama dengan P per 4 sama dengan 12 per 4. Oke, 12 per 4 itu ya 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi udah ketemu ya, P-nya 12, Q-nya adalah 3. Kalau gitu, triple Pitagorasnya adalah apa? Yang pertama P kurangi Q, berarti 12 kurangi 3, 9. Terus P ya, 12 ini. Terus satu lagi P ditambah Q, 12 ditambah 3, 15. Itu jawabannya. Paham ya Dek ya? Meskipun Kak Sari nggak nulis ini ya angka-angkanya di sini, tapi tadi udah Kak Sari bilangin ya, P kurangi Q adalah 12 kurangi 3, yaitu 9. P 12, P ditambah Q berarti 12 ditambah 3, 15. Dah terjawab. Nah, kalau kita pindahkan di sini yaitu 9, 12 dan 15. Ini jawaban untuk yang B.
selesai. Susah nggak deh soal kayak gini? Lumayan ya, lumayan capek gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, harus kalian kuasai ya, harus kalian pelajari. Jadi nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini, kalian nggak bingung lagi ketika ujian maksudnya. Dan di tingkat SMA, SMK juga masih dipakai loh ya. Jadi nggak boleh menyerah terhadap Pitagoras. Disukai, nanti dia akan bikin nilaimu bagus. Kalau kamu benci, dia akan menjadikan nilaimu jelek. Ayo pilih yang mana? Kak Sari tahu pasti banyak di antara kalian yang protes, susah, Kak nggak suka matematika. Ya suka nggak suka harus dipelajari gitu. Oke ya. Udah deh, intinya kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja. Atau kalau yang mau gabung di grup, boleh di sini nomor yang bisa dihubungi di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu mau pilih yang mana? Silahkan, nomor yang dihubungi sama di sini. Oke, Kak Sari pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau kamu suka, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.